Hai, selamat pagi teman-teman. Pagi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nadia akan membawakan materi hari ini. Sebelum kita ke materi kita, mari kita awali dengan doa. Berdoa dengan keyakinan masing-masing. Berdoa selesai. Baik, saya akan membawakan materi yaitu analisis pasar menggunakan materi. Saya akan membagikan materinya. Nah, analisis pasar dengan teknologi itu ada definisi analisis pasar. Analisis pasar merupakan salah satu aspek penting dalam bisnis dan teknologi dengan analisis pasar perusahaan dapat memahami kebutuhan dan preferensi konsumen serta mengidentifikasi peluang dan tantangan dalam pasar. Analisis pasar juga dapat membantu perusahaan dalam membuat keputusan strategis seperti menentukan harga, memilih saluran distribusi, dan mengembangkan produk. Secara konkret, pasar adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Namun, seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi yang menyebabkan transaksi dapat dilakukan tanpa mempertemukan penjualan dan pembeli secara langsung, maka muncul pengertian pasar dalam arti luas yaitu proses interaksi penjual dan pembeli untuk mencapai harga. Yang kedua adalah jenis pasar digital berdasarkan modelnya. Adanya banyak jenis pasar online yang dibedakan berdasarkan model bisnisnya. Di bawah ini jenis-jenis yang perlu Anda ketahui, yaitu pertama ada bisnis to B. Bisnis to bisnis. Ketika transaksi jual beli terjadi antara dua perusahaan, maka model bisnis ini disebut model B2B, yaitu sebuah e-commerce yang menyediakan produk yang dibutuhkan oleh perusahaan lain. Yang kedua adalah bisnis to customer, yaitu model bisnis ini menjadikan e-commerce yang paling sering ditemui, yaitu untuk menjual produk atau layanan pelanggan terakhir. Jadi apapun yang dibeli konsumen dari toko online sudah menjadi bagian transaksi B2C. Contohnya pasar online model B2C adalah Shopee, Amazon, Traveloka, dan masih banyak lagi. Yang ketiga adalah customer to customer, CVC. Itu bisa disebut juga dengan pasar online. Model ini menawarkan proses yang lebih sederhana, yang mana konsumen cukup mengunjungi institusi atau aplikasi untuk menemukan produk yang mereka butuhkan. Yang keempat ada customer to business, yaitu transaksi yang dilakukan oleh konsumen untuk menjual produk atau layanan kepada perusahaan. Untuk model ini, sebuah situs mengizinkan seseorang mengekspos produk atau layanan yang mereka tawarkan. Dan selanjutnya yang kelima yaitu business to administration atau B2A. Itu yang bisa dikenal untuk jenis e-commerce yang menjual produk atau jasa kepada lembaga pemerintah. Yang keenam, consumer to administration, C2A, yaitu proses transaksi elektronik yang dilakukan oleh individu kepada lembaga pemerintah. Contohnya pasar online model ini adalah pembayaran pajak, iuran BPJS, dan lain sebagainya. Yang ketujuh ada online to offline, yaitu jenis bisnis baru di mana produsen menggunakan dua saluran sekaligus, yaitu online maupun offline. Selanjutnya ada alat dan metode analisis pasar. Yang pertama ada alat analisis pasar, yaitu ada yang Google Trends. Google Trends ini untuk riset pasar Anda
dapat menentukan data dan wawasan yang berharga tentang minat konsumen, tren pasar, dan posisi kompetitor. Yaitu ada manfaat Google Trends untuk analisis pasarnya, ada satu, memahami tren permintaan pasar, kedua, identifikasi pola musiman dan tren tahunan, yang ketiga, analisis kompetitor, yang keempat, menemukan peluang pasar baru, yang kelima, mengarahkan strategi konten, yang keenam, penargetan geografis, yang terakhir, membantu mengambil keputusan. Yaitu ada yang tadinya ada survei dan kuesioner. Di pasar ini kita juga punya harus ada kuesioner dan survei langsung ke pasar. Survei ini kita dalam metode pengumpulan data dengan data punya pertanyaan singkat untuk memahami perspektif, sikap, dan perilaku konsumen secara umum. Dan kuesioner adalah metode pengumpulan data dengan daftar pertanyaan yang lebih detail dan mendalam untuk mendapatkan informasi tentang perspektif, pendapat, dan perilaku konsumen. Dan selanjutnya ada data mining, yaitu data mining ini, alat ini digunakan untuk menganalisis data besar dan mengidentifikasi pola. Proses pengolahan data untuk mengetahui pola pembelian konsumen dan korelasi produk. Data mining ini mendapatkan membantu perusahaan dalam menentukan strategi pemasaran dan penjualan yang tepat. Manfaatnya itu ada mengetahui pola pemesanan barang konsumen dengan karakteristik tertentu. Kedua, mengetahui kegeseran selera konsumen dari waktu ke waktu. Yang ketiga, menentukan korelasi antara satu produk yang dijual dengan produk lainnya. Yang keempat, menentukan strategi untuk meningkatkan penjualan. Yang terakhir, menentukan cross-selling dan upselling. Dan yang terakhir kita ada analisis SWOT, di mana kita pasar teknologi ini kita harus ada analisis SWOT ya, analisis. Hal ini digunakan untuk menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam pasar. Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi pemasaran. Analisis ini berdasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun secara stimulan dapat menyeimbangkan kelemahan dan ancaman menurut Rankunti 1. Nah, manfaatnya dalam SWOT itu, satu, mampu memberikan gambaran suatu organisasi dari 4 sudut dimensi, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, sehingga pengambilan keputusan dapat melihat dari 4 dimensi ini secara lebih komprehensif. Yang kedua, dapat dijadikan sebagai rujukan pembuatan rencana keputusan jangka panjang. Yang ketiga, mampu memberikan pemahaman pada para stakeholders yang keinginan menaruh simpati bahkan bergabung dengan perusahaan dalam suatu ikatan kerja sama yang saling menguntungkan. Yang keempat, dapat dijadikan penilaian secara rutin dalam melihat proses rekod dari setiap keputusan yang telah dibuat selama ini. Kita ada metode analisis pasar, yaitu saya mendapatkan metode kualitatif. Metode kualitatif ini digunakan untuk menganalisis data yang tidak dapat diukur secara numerik seperti data wawancara atau survei. Metode yang digunakan memahami fenomena atau peristiwa yang diteliti secara mendalam, yaitu ada teknik analisis data kualitatif, yaitu satu, konten, analisis naratif, analisis rencana, analisis kerangka kerja, teori beralas, teknik analisis data interaksi, Nielsen dan Berman. Yang kedua, ada metode analisis Porter. Metode analisis Porter ini adalah yang digunakan untuk menganalisis 5 kekuatan yang mempengaruhi industri, yaitu satu, ancaman dari pesaing dalam industri. Ancaman ini serupa
Seberapa kuat tekanan dari pesaing yang ada di industri yang sama. Yang kedua, ada ancaman dari produk atau layanan pengganti. Seberapa mudah konsumen dapat beralih ke produk atau layanan alternatif. Yang ketiga, ada kekuatan tawar-menawar dari pasar atau dari pemasaran. Yaitu seberapa banyak pengaruh masyarakat dalam menentukan harga dan kualitas produk. Yang keempat, ada kekuatan tawar-menawar dari pembeli, yaitu seberapa banyak pengaruh pembeli dalam menentukan harga, kualitas produk dan atau layanan. Yang kelima, ancaman produk atau layanan baru, seberapa besar hambatan bagi perusahaan baru untuk masuk ke dalam industri tersebut. Nah, berikut adalah implementasi analisis cross border dalam bisnis modern. Tadi saya lanjutkan, berikut adalah implementasi analisis border dalam bisnis modern. 1. Riset pasar. Melakukan riset pasar yang komprehensif untuk memahami struktur industri dan faktor yang mempengaruhi daya tarik. Yang kedua, evaluasi kekuatan dan kelemahan. Perusahaan perlu mengevaluasi kekuatan dan kelemahan inflasi serta peluang dan ancaman eksternal di pasar. Yang ketiga, membuat strategi. Berdasarkan analisis, perusahaan mengembangkan strategi bersaing yang sesuai seperti diferensiasi, fokus, dan biaya rendah. Yang keempat, pantau dan evaluasi. Perusahaan harus memantau dan mengevaluasi strategi mereka untuk menyesuaikan dengan perubahan pasar dan menjaga keunggulan bersaing. Analisis faktor adalah alat yang penting dalam bisnis modern untuk memahami struktur industri dan mengidentifikasi strategi bersaing yang efektif. Berikut adalah kesimpulan materi saya. Analisis pasar adalah proses pengumpulan, di mana pengumpulan analisis dan menginterpretasi data tentang pasar untuk memahami kebutuhan preferensi konsumen. Yaitu kan tadi ada beberapa jenis dari pasar, ada B2B, B2C, C2C, C2B, dan lain-lain. Dan mengenai pasar adalah orang-orang yang mempunyai keinginan untuk puas uang untuk berbelanja dan kemauan untuk membelanjakan sesuatu. Baik, saya akan memberikan sesi tanya jawab. Jika ada yang mau bertanya, silakan. Saya Ya, baik, silakan. Pertanyaannya adalah bagaimana Anda dapat mengukur efektivitas strategi pemasaran dalam meningkatkan penjualan dan pendapatan perusahaan, serta apa saja indikator-indikator yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas tersebut. Tadi pertanyaannya saya terima, itu langsung saya jawab ya. Langsung itu jawabannya, untuk mengukur efektivitas strategi pemasaran kita dapat menggunakan beberapa indikator seperti penjualan dan pendapatan perusahaan, pangsa pasar, tingkat kepuasan konsumen, tingkat referensi konsumen, biaya pemasaran, dan NOV. Kita dapat menggunakan metode analisis seperti analisis frekuensi, analisis korelasi, dan analisis variasi untuk mengukur efektivitas strategi pemasaran. Seperti itu. Apakah jawabannya bisa diterima? Iya, diterima. Baik, untuk selanjutnya silakan yang mau bertanya. Saya. Iya, Mas. Ya, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli produk atau jasa? Baik, langsung saya jawab, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli produk atau jasa adalah: 1. Kebutuhan dan preferensi konsumen. 2. Pengalaman dan pengetahuan konsumen. Ketiga, faktor sosial dan budaya. Keempat, faktor ekonomi dan politik. Kelima, faktor teknologi dan inovasi. Kita dapat menggunakan metode analisis seperti SWOT tadi, yaitu ada kelemahan, kekuatan, dan lain-lain. Dan ada analisis portal dan analisis kualitatif yang saya sampaikan tadi, yang ada materinya tadi, untuk memahami perilaku konsumen dan mengembangkan strategi pemasaran yang efektif. Jawabannya bisa diterima?
bisa. Terima kasih. Selanjutnya silakan ada yang mau bertanya. Kalau tidak ada, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.